fi fadilatil wudu'i. Al-babu sadisu fi bayani fadilatil wudu'. Bab yang keenam di dalam menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan wudu. Jadi dalam bab ini Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, beliau ingin mencoba memberikan gambaran tentang wudu, tapi tidak membicarakan tentang kajian fikihnya. Beliau mencoba menyampaikan beberapa dalil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang wudu ini. Jadi tidak lagi dibahas berkaitan tentang fikihnya. Kita tahu bahwa wudu adalah merupakan salah satu syarat sah di dalam kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan di dalam Al-Qur'an berkaitan tentang wudu. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah fa'aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini sudah sering kita dengar. Ini ayat oleh ulama dijadikan sebagai satu dasar, satu dalil tentang wajibnya berwudu ketika ingin melaksanakan sholat. Sepakat semua ulama, la sholata liman la wudu alahu. Tidak dianggap sholat seseorang bagi orang yang tidak ada wudunya. Jadi semua menyatakan bahwa wajib dia untuk melaksanakan wudu di dalam melaksanakan sholat. Yang jadi perbedaan pendapat para ulama itu adalah yang berkaitan tentang bagian-bagian yang wajib di dalam berwudu. Rukun-rukun wudunya yang berbeda pendapat. 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, berkaitan tentang rukun-rukun wudu ini berbeda pendapat. Imam Hanafi mengatakan bahwa rukun wudu itu cukup hanya 4 saja rukun wudunya. Jadi dalam amalan wudu itu ada rukun atau wajib rukun wudu atau wajib wudu sama. Ada rukun wudu, ada sunnah wudu. Nah, Imam Hanafi mengatakan bahwa rukun wudu itu hanya 4. Sebagaimana ayat yang tadi disampaikan itu Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah fa'aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Udah cukup ini aja katanya. Jadi dalam berwudu kata Imam Hanafi, yang pertama fa'aghsilu wujuhakum, wajah basuh. Ini bagian yang wajib. Artinya tidak sah orang itu berwudu kalau dia tidak membasuh wajahnya. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh kedua tanganmu kata Allah dalam Al-Quran itu ilal marafiq, sampai kepada kedua sikut. Membasuhnya sampai kedua sikut. Orang dianggap tidak sempurna ibadah wudunya kalau seandainya dia berwudu tidak sampai kepada 2 sikut. Berapa banyak di antara kita
yang melaksanakan wudhu, mohon maaf ribu maaf ini, ketika dia membasuh tangan hanya sampai di sini aja. Ada nggak yang begitu? Tidak sampai kepada sikutnya. Padahal disuruh wa aydiyakum ilal marafiq. Wajib di dalam berwudu itu selain membasuh muka, dia juga harus membasuh kedua tangannya itu sampai kepada kedua apanya? Sikutnya. Imam Syafi'i menyuruhkan lebihkan malah justru. Jadi nggak bisa dia untuk menguranginya, masya Allah. Banyak benar yang begitu kita lihat. Yang ketiga katanya, kemudian wamsahu biruhusikum, yaitu membasuh daripada kepala kita, bukan rambutnya saja. Kalau rambut bagian daripada kepala. Jadi kepala, bagian di depan boleh, mau di tengah boleh, sebahagian. Nanti berbeda pendapat. Kemudian yang keempat, kata Imam Hanafi, yang wajibnya itu hanya 4 kata dia, yaitu wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua kaki kita sampai kedua mata kaki. Dah 4 nih menurut Imam Hanafi wajib udah. Beda Imam Malik. Imam Malik mengatakan rukun wudu itu, yang wajib di dalam berwudu itu bukan 4. Benar, Al-Quran menyatakan 4, tapi ditambah oleh Imam Malik menjadi 7 yang wajib di dalam berwudunya. Berarti ada penambahan, yang 4-nya sama tuh. Berarti tambahnya berapa? Berapa tambahnya? 3. Apa tuh yang tambahannya 3? Ditambahkan oleh Imam Malik, yang 4 tadi itu wajib, sama. Tapi ditambah 3, yang pertama tambahannya niat. Karena Rasulullah berpesan, innamal a'malu binniyat. Jadi harus ada niat. Kata Imam Malik, tidak sah dia berwudu kalau tidak ada niatnya. Dia bagian yang wajib di dalam berwudu. Yang kedua, Imam Malik menambahkan bahwa bagian yang wajib di dalam berwudu itu adalah ad-dalq, yaitu bukan hanya sekedar membasuh, tapi digosok. Dia punya iniannya lebih keras, digosok, bukan hanya disiramin air doang, bukan hanya dibasuh, tapi diperkeras oleh Imam Malik. Itu kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, itu kan dari berbagai penjuru orang datang. Nah, kita lihat itu aneka ragam orang berwudu tuh. Oh, masya Allah. Ya, kelihatan di situ. Nah, kita itu Imam Malik lebih kencang. 2. Yang ketiga ditambahin sama dia, dalam berwudu wajib al-muwalat, yaitu menyambung. Tidak boleh terputus di dalam berwudunya. Contoh misalnya, ketika pada saat dia lagi berwudu, kemudian airnya mati. Alhamdulillah. Kemudian airnya mati dalam berwudu. Padahal dia belum rapi nih wudunya. Gitu. Nah, kemudian dia pindah di keran yang masjid, pindah ke rumah tetangga atau ke sebelahnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia lanjutin lagi nih. Tadi habisnya di mana? Di wajah. Kemudian dia lanjutkan lagi itu, maka kata dia tidak sah. Kata Imam Malik, al-muwalat, yaitu harus nyambung. Artinya nggak boleh terjeda sedikit pun waktunya. Gitu. Ya, nggak boleh terjeda sedikit pun. Ini menurut siapa nih? Imam Malik. Harus, berarti kalau begitu dia ulang lagi dari awal berwudunya. 3 atau 7. Beda lagi inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Ini kita pada umumnya. Tidak 4 rukun wudu itu. Tidak 7 rukun wudu itu. Imam Syafi'i
memberikan gambaran bahwa rukun yang wajib di dalam berwudu hanya 6 saja. Yang 4 sama. Sebagaimana dalilnya Al-Quran tadi. Basuh wajah, basuh kedua tangan sampai sikut, basuh sebagian daripada kepala kita, dan juga basuh kedua kaki kita sampai kedua mata kaki kita. Nah, berarti tambahnya berapa lagi? 2. Tambahnya 2. Ya. Apa tambahnya itu? Yang pertama, niat. Kata Imam Syafi'i. Tidak sah kalau berwudu tanpa niat. Yang kedua ditambah adalah dengan tertib. Tambahnya tertib. Tidak ditambah dengan ad-dark, tidak ditambah dengan al-muwalat, tapi ditambah dengan tertib. Artinya tidak sah wudu menurut Imam Syafi'i kalau seandainya habis basuh muka langsung basuh kaki. Atau habis tangan dia baru basuh muka. Itu namanya nggak tertib. Tertib itu berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu namanya tertib berurutan. Tapi kalau 1, 3, 6, 9, itu nggak berurutan. Itu tidak berurutan. Kata Imam Syafi'i, tertib merupakan bagian yang wajib di dalam berwudu. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal, beliau kembali seperti Imam Malik menunjukkan bahwa bagian yang wajib di dalam berwudu ternyata sama dengan Imam Malik 7. Namun tambahannya yang 3 berbeda. Pertama ditambahkan dengan niat, yang kedua al-muwalat, dan diambil satu bagian dari gurunya yaitu Imam Syafi'i, tertib. Jadi tertib sama Imam Hambali masuk di dalam kategori yang wajib. Nah, ini bagian hukum daripada berwudu. Ulama sepakat dia merupakan syarat sah di dalam sholat. Semua sepakat. Yang berbeda adalah kaifiyatul wudu, mana bagian-bagian yang wajib di dalam berwudunya. Nanti ada lagi bagian yang sunnah di dalam berwudu. Insya Allah Bapak Ibu sah sholatnya ketika selesai sembahyang ingat, astagfirullahaladzim, tadi saya lupa banget lagi berwudu tuh, nggak membasuh kuping saya. Paham gak nih? Lupa kagak basuh apa? Kuping. Insya Allah sah. Kenapa? Karena kuping adalah bagian daripada sunnah. Artinya sah walaupun tidak dilakukan itu. Jadi nggak perlu pakai ganti lagi. Bayang ulang lagi nggak perlu. Nah, jadi itu bagian penjelasan awal tentang daripada berwudu. Jadi wudu adalah merupakan sesuatu yang wajib di dalam syarat sah salat kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a summa qama ila salati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayyawma waladathu ummu. Masya Allah. Diawali bab ini oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti tentang bagaimana keutamaan orang yang berwudu. Diambil satu hadis, kata beliau, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, lissolati, di mana wudunya itu digunakan untuk apa? Sholat. Mau sholat sunnahkah itu? Ataukah sholat yang wajibkah itu? Man tawaddo'a lissolati, barang siapa yang berwudu untuk mengerjakan sholat, fa'ahsanal wudu'a, lalu dia membaguskan akan wudunya.
dia menyempurnakan wudunya sesuai dengan aturan hukumnya, ya, sesuai dengan aturan hukumnya, rukun-rukunnya dikerjain, sunat-sunat wudunya dikerjain, fa ahsanal wudu'a, dia bagusin wudunya, adabnya dipakai, ya, yang sunnah dipakai. Nanti ada adab-adabnya, Mbak. Mohon maaf, itu tuh di tempat wudu ada, kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, ada setan yang ditugasinnya emang tugasnya di tempat wudu. Ada setan ditugasin sama Allah itu, gitu, kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, di tempat wudu. Kalau saya tidak hilap namanya walkan. Nah, itu di situ ditugasinnya. Ngapain? Dia menugaskan kepada setan tersebut untuk mengganggu orang-orang yang berwudu supaya wudunya nggak sempurna. Paham nggak maksudnya ini? Supaya wudunya nggak sempurna. Kalau di dalam wudunya sudah tidak sempurna, itu setan nggak perlu lagi repot-repot gangguin sembahyangnya. Nggak perlu lagi dia repot-repot gangguin sembahyangnya. Kenapa? Karena la sholata liman la wudu, anggap sempurna sholat seseorang apabila tidak sempurna apanya? Wudunya. Jadi cukup digangguinnya di sono. Cara wudunya digangguin di sana. Bagian-bagian yang wajibnya nggak sempurna, basuh wajahnya nggak sempurna, basuh tangannya nggak sempurna. Itu bagian yang wajib. Belum lagi diganggu dengan berbagainya adab, misalnya adab wudu, ya, itu dianjurkan kalau kita berwudu menghadap kepada kiblat, ngadap kita kepada kiblat. Kemudian jangan berbicara. Bahkan ada mengatakan makruh hukumnya kalau ada orang wudu tapi sambil apa? Ngobrol. Ada nggak yang begitu kira-kira ya? Hah? Mana orangnya? Ya? Itu emang dikerjain, Pak. Kemudian makruh hukumnya berwudu, maaf, biasanya di rumah, suka dalam keadaan telanjang. Ya, telanjang, udah gitu bulat. Telanjang, bulat. Bahkan ulama ada yang mengatakan haram, Masya Allah. Ini biasanya ada orang habis mandi di kamar mandinya, betul ya? Pengen sembahyang udah, kagak pakai anduk, kagak pakai apa, langsung aja dia berwudu, makruh, jangan. Nah, sekarang Nabi bilang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lis-sholati, barang siapa yang berwudu, dilakukan wudunya itu untuk sholat, fa ahsanal wudu'a, yaitu dia lakukan bi an ra'a surutahu wa furudahu wa adabahu, dia tunaikan dan dia perhatikan syarat-syarat wudunya, dia perhatikan rukun-rukun wudunya, dan dia perhatikan adab-adab wudunya. Itu makna fa ahsanal wudu'a. Dia baguskan wudunya, syaratnya benar, rukunnya benar, adabnya benar. Kalau ada orang yang seperti itu, barang siapa yang berwudu kemudian dia melaksanakan sholat, dia baguskan wudunya, summa qama ila sholah, kemudian dia tunaikan sholat setelah rapi berwudu. Apa kata Nabi? Fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka sesungguhnya keluarlah dia dari segala kesalahan-kesalahannya, dari dosa-dosanya, dikeluarkan oleh Allah kayyauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Udah sholat belum tuh? Baru apanya tuh?
wudunya. Kalau dia wudunya dengan sempurna, Allah kasih memperhatikan daripada wudu. Lisalah, untuk salat. Itu di rumah dapat. Ntar beda lagi kalau dia sembahyang ke masjid. Kalau ini sifatnya umum. Mau kemana aja yang penting wudunya itu dipakainya buat apa? Salat. Sebab wudu itu Pak, bisa dipakai wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kapan dia jadi wajib? Indah sholat, kalau mau sholat. Yang kedua, kalau mau tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Karena kata Nabi, at-tawaf kas-sholah. Tawaf itu seperti sholat, jadi harus dalam keadaan berwudu, bersuci. Nggak sah orang tawaf kalau dia tidak bersuci. Ya. Kemudian baca Quran, memegang Quran, maka dia juga harus dengan keadaan bersuci. Ya. Tapi sunnah kita untuk mendawamkan kita berwudu. Maaf, mau berangkat kerja misalnya, mau berangkat dagang misalnya, mau berangkat usaha, keluar dari rumah, berwudu kita, tidak dipakai itu wudu buat sholat. Itu hukumnya sunnah. Nabi Allah Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah tidak keluar dari rumahnya kecuali dalam keadaan berwudu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, maka Allah akan jaga orang itu dari pergi sampai pulangnya. Subhanallah. Dipelihara dia, ya. Nah, jadi kata Nabi, barang siapa yang berwudu kemudian digunakan untuk sholat, fa ahsanal wudu'a, dia baguskan wudunya, summa qama ila shalah, kemudian dia mendirikan sholat, fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka sesungguhnya akan dikeluarkan daripada orang itu dosa dan kesalahan-kesalahannya, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Imam Nawawi tulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, malah itu lebih luar biasa lagi buat yang sembahyang. Bukan di rumah, tapi di sembahyangnya dia mau ke masjid. Kata Nabi SAW, iza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, apabila berdoa, berwudu, ya, apabila seseorang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia baguskan wudunya, summa atal masjidah, kemudian dia datang ke mana? Masjid. Berarti kalau begitu wudunya di mana? Wudunya di mana? Di rumah. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian summa atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu ila shalah, tidak ada tujuannya dia pergi ke masjid kecuali adalah untuk apa? Salat. Keluar dari rumah, dia berwudu dan dia baguskan wudunya, lalu kemudian dia pergi menuju masjid untuk melaksanakan sholat, la yuridu ila sholah, tidak ada tujuannya kecuali untuk melaksanakan sholat. Apa kata Nabi? Summa yakhtu, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju kepada masjid, summa lam yakhtu khotwatan, maka tidak ada satu langkah pun dari langkah-langkah orang itu menuju masjid, illa rafa'allahu ta'ala lahu biha darajatan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kepada dia dalam satu langkah kakinya itu, dari kaki kanannya Allah angkat satu derajat dan Allah berikan satu kebaikan buat dia. Summa wa hatta anhu biha khati'atan, kemudian langkah kaki kirinya, satu langkah kaki kirinya kata Nabi, wa hatta anhu biha khati'atan, dan Allah menghapuskan daripada satu kesalahan dan satu dosa dari orang itu.
Nih udah sholat belum nih? Hah? Udah sholat belum? Belum. Baru keluar dari rumahnya. Baru keluar dari rumahnya, tapi dengan catatan fa'asanal wudu'a, dia sempurnain apanya? Wudunya. Kemudian dia keluar dari rumah, summal atal masjidah, kata Nabi, kemudian dia pergi menuju masjid, la yuridu ila sholat, tidak ada tujuannya dia ke masjid kecuali melaksanakan sholat. Maka langkah-langkah kaki dia menuju kepada masjid itu bukan langkah yang sia-sia, bukan langkah yang tidak bernilai. Rasulullah yang memberikan gambaran, setiap langkahnya lam yakhtu khatwatan, tidak akan melangkah dia dalam setiap satu langkahnya kecuali Allah memberikan nilai kebaikan di dalamnya. Satu langkah kakinya Allah angkat derajatnya dan Allah kasih satu pahala, satu kebaikan buat dia. Dan satu langkah kaki kirinya itu menghapuskan dosa daripadanya. Subhanallah. Jalannya keluar gitu. Ya. Makanya kalau bisa biar dapat pahalanya banyak sebelum sembahyang, muter aja dulu. Ya. Banyakin langkahnya. Kalau orang dulu begitu. Terutama sembahyang Idul Fitri. Ya. Tempat jalan perginya sama pulangnya bedain katanya. Ya, kemudian diputerin tuh. Kalau bisa di tempat yang rada jauhan supaya nilai kebaikannya lebih banyak katanya. Masya Allah, biar gema takbirnya terus jalan. Ya, Masya Allah. Ya, itu kalau kita melaksanakannya, subhanallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda lagi di lain hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati wa shalla kaffarahu Allahu dzunubahu ma bainahu wa bainas shalah al-ukhra allati taliha." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di lain hadis, apa kata Nabi? Man tawadda'a lis-salah, barang siapa yang berwudu lis-salati, untuk melaksanakan salat, wa shalla, kemudian dia dirikan itu salat, kafarallahu dzunubahu, maka Allah akan menghilangkan, yakni Allah akan menghapuskan akan dosa-dosanya, ma bainahu wa bainas shalah, yaitu antara wudunya dan antara salat yang lainnya, yaitu allati taliha, yang mengiringinya, maka dia terampuni dosanya selama salat itu dikerjakan ya dengan baik. Masya Allah. Jadi wudu ini bukan hanya membersihkan diri kita, tapi hikmahnya itu banyak buat kita, Pak. Malah hujatul Islam. Mohon maaf ini. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu beliau memberikan gambaran wudu. Kalau bisa wudunya bukan hanya wudu secara zahir, tapi juga wudu secara batin. Ada wudu zahir, ada wudu batin. Selama ini kita hanya konsentrasinya kepada wudu yang mana? Yang zahir aja kita. Betul ya? Kita bersihin wajah kita, tangan kita, ini kita, selesai. Tapi ada target seharusnya, dengan wajahnya yang kita bersihkan, dengan tangannya dan kakinya. Secara batin wudu itu juga kita bersihin. Nanti ada hadis ketemu, Pak. Kalau kita bersihin bagian muka kita, maka di saat itu pula Allah menggugurkan dosa-dosa yang ada di bagian wajah kita. Baik mata kita, telinga kita, semua akan jatuh, meruntuh itu, gugur dosa-dosa kita sebagaimana gugurnya air yang ada di wajah kita ketika berwudu. Nah, sekarang Imam Ghazali mengarahkan kepada kita kalau bisa wudunya juga dengan wudu batin. Mana contohnya? Mulut misalnya. Ketika kita berkumur, kita bersihkan mulut kita, bahkan dianjurkan kita pakai
siwak terlebih dahulu supaya kotoran-kotoran yang ada itu keluar terbawa dengan air. Masya Allah. Apa maknanya ini? Kata beliau, janganlah kita berwudu, bersih nih mulut kita, kotoran-kotorannya keluar kita, pakai siwak kita bersih, tapi ternyata secara batiniah kita tidak membersihkannya, sehingga wudu mah wudu, kumur mah kumur, tapi ngomongin orang jalan, menfitnah orang jalan, berdusta jalan. Masya Allah. Berarti kita belum bisa berwudu secara apa? Batin kita. Ya. Bapak pernah ngomongin orang enggak? Sering. Ya Allah ya Rabbana, ya. Berat, jangan, udah dah, cukup, ya. Gugur salat kita gara-gara ngomongin orang. Al-hadisus salis, yang ketiga, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu' fa adrakahu al-maut fi tilka al-laila fa huwa indallahi syahidun. Masyaallah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza namal abdu, apabila seseorang hamba tidur dia dalam keadaan toharotin, wudunya dalam keadaan berwudu, mau tidur apa dulu? Wudu dulu, ya. Mau tidur wudu dulu. Araja biruhihi ilal ars fa adrakahul maut. Kemudian kata Nabi, lalu kematian menghampiri dia. Ternyata fitil kalailah, di malam itu ditakdirkan dia meninggal dunia. Paham nih? Jadi artinya itu tidur yang apa? Yang selama-lamanya. Tapi dia sebelum tidur dia berwudu. Man nama ala wudu'in, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, fa adrakahul maut fi tilkal lailah, lalu Allah takdirkan, Allah tetapkan dia ternyata meninggal dunia. Kagak bangun, kagak ngelihat matahari lagi, tuh tidur selama-lamanya udah mati nih orang. Apa kata Nabi? Fahuwa indallah syahidun, maka tercatatlah bagi orang itu bahwa matinya dia adalah mati syahid. Matinya tergolong sama dengan orang yang mati syahid, karena dia tidurnya dalam keadaan apa? Berwudu. Nah ini Pak, untungnya kita pantas kemarin ada hadis apa? Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim khairun min ibadatil jahil, itu lebih baik dari ibadahnya orang yang jahil, orang yang bodoh. Tidurnya orang yang alim, tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Ada orang jahil ibadah. Artinya jahil itu bodoh. Ya, dia tidak mengerti hukum-hukumnya dan segala macam. Lebih baik tidurnya siapa? Orang alim. Kenapa? Karena orang alim tidurnya pakai ilmu. Tidurnya aja pakai ilmu. Mau tidur wudu dulu. Sebelum tidur baca zikir dulu. Bahkan kadang-kadang menghatamkan Quran dulu. Ya, beda tipis dah sama kita. Ya. Gitu. Baca sholawat dulu, beristighfar dulu, dia nggak tinggalin tuh. Madhabnya dia madhab ke kanan, posisinya seperti posisi jenazah mayit ketika dihadapkan ke dalam kuburnya dia yang lahat. Sunnah. Itu dianjurkan. Jadi dia pakai ilmu ibadahnya. Nah, kita pun juga seharusnya seperti itu.
Ketika kita tidur dalam keadaan berwudu, maka insya Allah dalam keadaan seperti itu ternyata adalah kematian datang menjemput kita, berarti kita digolongkan dalam keadaan matinya mati apa? Syahid. Masya Allah. Yang terakhir, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimu tahiru kas-shaimil qaim. Barang siapa an-naimu tahir, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, kas-shaimil qaim, itu nilainya seperti orang yang berpuasa dan dia bangun di waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Nilainya begitu besar. Barang siapa tidur dalam keadaan berwudu, tidurnya dalam keadaan berwudu, tidurnya nih, itu nilainya kas-shaimi al-qaim, seperti orang yang puasa dan dia bangun di waktu malam. Udah puasa kemudian dia bangun di waktu malam. Besar gak pahalanya? Masya Allah. Kita tidur luang, tapi tidurnya berwudu, nilainya sama seperti itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu lazimkanlah kita ya untuk selalu berwudu. Ya, orang yang selalu berwudu, maka insya Allah dia akan mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.